Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai peribadatan kita dan kita memasuki minggu Advent. Peribadahan di minggu Advent yang pertama pada tahun 2020 ini, kita akan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama gereja di seluruh dunia pada hari ini, kita memasuki minggu Advent pertama pada tahun 2020. Yaitu sebagai minggu pengharapan akan kedatangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Dalam Yesaya 11 ayat 10 serta Roma 15 ayat 12 menyatakan, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Minggu Advent 1 ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap. Kami mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita akan mengangkat litani kita dari Mazmur 80 ayat 1 sampai 7 dilanjutkan ayat 17 sampai 19. Mazmur 80 ayat 1 sampai 7 dilanjutkan ayat 17 sampai 19. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Mereka telah membakarnya dengan api dan menerbangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengagungkan Tuhan Allah kita sebagai sumber pengharapan kita dengan kidung jemaat 76 bait pertama sampai kedua. Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinanti
datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu berilah damai yang bakal. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kasih Tuhan, setiap orang yang bertobat dan percaya akan menerima berkat anugerah keselamatan dan hidup yang baru, sebagaimana dinyatakan dalam surat 1 Korintus 1 ayat 13 sampai 9 yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan dengan memperhatikan firman yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. Persembahan kita iringi dengan melantunkan PKJ 146 bait pertama dan 3. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baiklah, kita akan mengantarkan persembahan ini di dalam doa syukur. Tuhan, terima kasih atas segenap pemeliharaanmu. Demikian pula dengan anugerah-Mu yang senantiasa setia tercurah kepada kami. Ya, kami hidup, kami bersuka cita, dan kami bisa berkarya. Bahkan kami memperkenankan menjadi sarana kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Hadirnya kerajaan surga memberikan berkat di dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan, karena itu dengan penuh syukur kami membawa tanda persembahan ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, melayakkannya. Bahkan Tuhan memampukan kami untuk senantiasa memberikan segenap hidup kami sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Dan Tuhan, kami saat ini sangat merindukan akan taburan firman Tuhan yang menjadi makanan serta kekuatan bagi jiwa roh kami. Karena itu, saya mohon dalam Roh-Mu yang kudus, menolong kami untuk bisa mendengar dan melakukan. Karena itu ya Tuhan, kiranya dalam Roh-Mu yang kudus Engkau senantiasa bertahta penuh, berkuasa penuh atas segenap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami senantiasa layak berpadanan dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan, amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Ini saatnya kita akan menyiapkan diri kita untuk menerima pemberitaan sabda yang akan dilayankan dari Injil Markus 13. Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, dan nasihat supaya berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hati dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hal yang sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya,
dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Maranatha. Amin. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, syukur. Karena ternyata pada saat ini kita semua diperkenankan oleh Tuhan untuk bisa memasuki kembali satu masa yang penting pula dalam kehidupan penghayatan iman kita, yaitu memasuki minggu-minggu Advent. Dan minggu-minggu Advent adalah minggu-minggu di mana kita kiranya dapat mempersiapkan diri di dalam pertobatan serta hidup di dalam kekudusan agar dilayakkan oleh Tuhan menyongsong akan kedatangan penyelamatan di dalam namanya yang kudus, anak manusia, Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di masa Advent ini pun sesungguhnya kita diajak untuk senantiasa tekun di dalam pengharapan iman kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita diajak sekali lagi untuk setia bertekun di dalam iman. Pada akhirnya, bila tiba waktunya, kita semua akan menjadi orang-orang yang dilayakkan Tuhan, yang menjadi pilihannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, berbicara tentang pengharapan, maka sesungguhnya secara umum yang namanya pengharapan itu adalah sesuatu yang sangat wajar bagi setiap yang hidup, terutama adalah manusia. Karena itu setiap manusia agar dia memiliki keselamatan, agar dia memiliki kehidupan yang indah, yang baik di masa depannya, maka setiap orang itu atau setiap insan manusia harus berpengharapan. Sebab tanpa ada pengharapan, maka walaupun dia adalah makhluk hidup, tetapi pada dasarnya cepat atau lambat orang itu akan menuju kepada masa depan yang suram. Bahkan pada akhirnya akan juga menuju kematian jiwa maupun raganya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, sesungguhnya pengharapan adalah sesuatu yang wajar. Setiap orang yang hidup harus berpengharapan. Demikian pula di dalam gereja. Gereja di tengah kehidupan dan menjadi pemberita kehidupan harus memilih pengharapan yang kuat. Meskipun dalam satu kenyataan bahwa yang dihadapi di tengah-tengah dunia ini tidak mudah. Begitu banyak kesulitan. Bahkan bagaikan badai yang terus-menerus tidak ada hentinya menerpa kehidupan. Namun gereja harus tetap setia sepanjang hayat dalam doa dan berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya gereja akan dapat memperoleh apa yang diharapkan di dalam kehidupannya. Gereja akan senantiasa memperoleh keselamatan, mampu membagikan keselamatan dari Allah sebagai suatu penyataan dari kerajaan surga yang nyata di tengah kehidupan di dunia ini, dan sekaligus gereja akan mampu untuk bisa menemukan apa yang menjadi
janji Tuhan di kemudian waktu di dalam kekekalan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37 ini, saat ini kita diajarkan melalui kesaksian tentang ajaran dan peringatan atau perintah dari Yesus Kristus kepada umat Tuhan agar kehidupan mereka di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan kekacauan kiranya senantiasa bisa mengerti bahwa ada masanya akan ada kedatangan Tuhan dalam rupa Sang Anak Manusia dengan segenap kuasa dan kemuliaannya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru, dari ujung bumi sampai ujung langit. Artinya bahwa di sini sesungguhnya akan ada masanya, seberat seburuk apapun keadaan dalam kehidupan ini, di tengah-tengah kehidupan dunia ini, Tuhan akan menyatakan karya penyelamatannya untuk mengasihi dan menolong. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, supaya umat Tuhan tahu bila mana saatnya Sang Anak Manusia itu akan datang. Maka di sini Yesus di dalam perikop Injil yang kita terima pada saat ini mengajak kepada setiap orang, kepada umat Tuhan, kepada saya dan saudara agar mau belajar dari tunas yang tumbuh di ranting pohon ara. Ketika sudah mulai muncul menunjukkan bahwa sesungguhnya musim panas akan segera dan pasti datang. Nah, dengan belajar ini sehingga umat Tuhan mengerti bahwa waktu yang diharapkan dalam kehidupan umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang sulit ataupun penuh dengan kekacauan di tengah dunia ini tentu akan segera datang dan pasti serta sungguh-sungguh tidak akan kehilangan apa yang diharapkan itu. Nah, oleh karena itu, melalui kesaksian Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37 ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di sini Yesus Kristus mengingatkan, bahkan secara tegas Yesus Kristus memerintahkan kepada umatnya bahwa sebagai umat Tuhan kiranya harus senantiasa dapat berjaga-jaga dan berhati-hati. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan ini sesungguhnya sesuatu yang aktual. Bahwa karena kehidupan ini, selama masih ada kehidupan di tengah dunia ini, tidak akan pernah ada sepi dari masalah. Baik yang kecil ataupun sampai yang besar, dari yang sederhana sampai kepada perkara yang sangat pelik dan rumit, semuanya akan ada. Bahkan dari hal yang tampaknya aman-aman saja, sampai kepada yang membahayakan atau mengancam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi sebagai umat Tuhan, umat yang telah menerima kemuliaan, keselamatan dari Allah, dan sekaligus diutus di tengah dunia ini. Ya, kita sebagai orang percaya, orang-orang yang telah dikuduskan di dalam Yesus, maka menerima perutusan untuk menyatakan kerajaan surga bagi kehidupan di tengah dunia ini, maka kenyataan itu sesungguhnya haruslah kita sadari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, supaya umat Tuhan tahu saatnya Sang Anak Manusia ini datang, maka dengan pembelajaran yang Tuhan berikan melalui pohon ara itu, maka di sini sesungguhnya ada beberapa hal yang penting yang bisa kita terima. Pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan seburuk apapun, sesusah apapun, sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan umatnya. Terutama bagi mereka yang senantiasa menunjukkan setia dan taat dalam kehidupan. Taat dalam iman mereka. Karena itu akan tiba waktunya
bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan. Tuhan akan menolong umatnya. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perkara yang pertama ini, maka kita di sini diajak sebagai umat Tuhan, maka kita tidak boleh berputus asa. Tetapi kiranya harus mampu bertahan dan tetap optimis terhadap kasih Tuhan yang melihat kepada kita dan akan menolong senantiasa kepada kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan bisa saja berkenan untuk tidak melenyapkan, tidak mengambil berbagai masalah yang begitu besar dan berat yang tengah menerpa di dalam kehidupan kita, di tengah kehidupan manusia, di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan tadi bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sampai semuanya itu terjadi, maka sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya, sekali lagi kiranya harus mau bertekun dengan penuh percaya, setia beriman di dalam situasi apapun. Dan pada akhirnya semuanya tidak akan mengecewakan. Sebab disitulah kedatangan Tuhan kelak akan mengumpulkan orang-orang yang dipilihnya. Dan itu berarti apakah saya dan saudara yang menjadi bagian dari orang-orang yang dipilihnya. Dan tentu itu semua terletak kepada tekad kita, kesungguhan, kebenaran kita untuk senantiasa setia dalam segala perkara, dalam setiap masalah di tengah dunia ini kepada iman kita, pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, supaya umat Tuhan dapat melihat dan menerima atau mengalami penyelamatan dari Sang Anak Manusia di waktu kedatangannya kelak, maka di sini setiap orang kiranya harus senantiasa berhati-hati dan berjaga-jaga. Berhati-hati ini terkait dengan situasi malam, berjaga-jaga terkait dengan situasi malam, seperti tadi dikatakan oleh Yesus sendiri, entah itu pada waktu tengah malam, hampir pagi, dan sebagainya. Tetapi yang jelas, malam adalah satu gambaran situasi yang penuh dengan ketidakpastian dari dunia ini. Malam bisa saja membuat orang juga mengalami berbagai macam kecemasan, ketakutan, dari bayangan-bayangan yang terkadang tidak nyata dan tidak jelas. Tetapi di sini akan apa yang menjadi janji Tuhan untuk menyelamatkan, sesungguhnya itu adalah benar dan pasti. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berhati-hati terhadap godaan-godaan. Sebagaimana menjadi gambaran-gambaran, bayangan-bayangan yang diberikan oleh dunia ini. Baik hal-hal yang menyangkut tentang keterbatasan, kelemahan diri kita, ataupun juga dari kekaburan atas cara sikap hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita cenderung untuk menjadi sombong, kita cenderung untuk menjadi congkak, bahkan akhirnya kita kehilangan iman dan berjalan menurut kekuatan-kekuatan diri kita sendiri. Oleh karena itu sekali lagi di sini Tuhan mengajak kita untuk berhati-hati dan berjaga-jagalah. Karena setiap persoalan yang menerpa dalam kehidupan kita ini sangat luar biasa. Dan itu membutuhkan ketekunan dan kesungguhan. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di masa Advent ini mari kita manfaatkan sepenuhnya di dalam kerendahan kita untuk hadir di hadapan Tuhan, agar kita senantiasa memiliki harapan dan memohon dikuatkan dalam harapan kita. Sekaligus dengan kerendahan hati kita, mengakui segenap kelemahan kita, bahkan keberdosaan kita, agar kita dimampukan untuk senantiasa hidup di dalam kebenarannya,
sehingga kita layak pada waktunya untuk menerima apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kekekalan sebagai umat-umat pilihannya, ataupun dalam kehidupan ini, di tengah dunia ini, di dalam segenap berkat-berkat masa depan kita. Kerajaan Allah yang hadir, yang mampu dan Tuhan Allah izinkan untuk kita saksikan terjadi dalam kehidupan kita. Damai sejahtera, kerukunan, dan keamanan senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menundukkan kepala kita akan masuk di dalam saat teduh. Tuhan, terima kasih atas pengajaran-Mu sekaligus peringatan, bahkan menjadi sebuah perintah yang nyata, jelas bagi kami sebagai orang-orang percaya, umat kepunyaan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang harus kami jalani, dengan berbagai macam terpaan yang begitu besar dan berat, kiranya mampukan kami untuk senantiasa melihat akan kasih Tuhan yang senantiasa peduli kepada kami. Tidak selamanya badai akan terjadi, bahkan menghancurkan kami. Tapi kami beroleh pengharapan, karena sesungguhnya Engkau peduli kepada kami, dan ada waktunya Engkau akan datang, memberikan penyelamatan, menolong kepada kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk bisa layak menerima pertolongan-Mu itu, dengan kami senantiasa harus taat setia kepada Tuhan dalam berbagai perkara kehidupan ini. Apapun yang terjadi, Tuhan, bagaimana saat ini pula kami mengalami pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa, dan hingga saat ini belum tampak ada kisah akhirnya. Namun kami percaya Tuhan, hal yang membuat kami semua cenderung untuk menjadi bingung dan susah ini, Tuhan akan datang tepat pada waktunya, menolong kami. Bahkan dengan apa yang menjadi sikap kami untuk mensikapi penyakit yang sedang terjadi ini di dalam hal yang baik dan benar, sekaligus bisa menjadi cerminan bagaimana kami pun sesungguhnya mampu melakukan kebenaran dari Tuhan. Dan pada waktunya, sebagai janji kekekalan yang Kau berikan, maka kami pun akan menjadi orang-orang yang Kau pilih dari berbagai macam penjuru dunia, dari ujung bumi maupun ujung langit. Dan itu menjadi kebahagiaan abadi bagi kami semuanya. Berkatilah kehidupan kami sebagai gereja-Mu, keluarga kami sebagai umat Tuhan, supaya kami senantiasa mampu berpengharapan dengan sungguh-sungguh, dan kami tidak akan kehilangan kesempatan di dalam penyelamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat kudus, kepunyaan Tuhan sepanjang masa di seluruh bumi, ini marilah kita meneguhkan pengakuan iman kita kembali dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini saatnya kita akan undur dari tempat peribadatan ini melakukan perutusan dari Tuhan. Karena itu, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini undurlah dari tempat ini dengan menerima berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Maranatha. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Mari kita akan melangkahkan kaki kita dalam perutusan Tuhan diiring dengan PKJ 60 bait pertama dan 4. Hai umat manusia. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamat. Kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Ingat rahmat-Nya. Masa suci ini mohon padamu, ya Yesus, kau sendiri siapkan diriku. Hatiku ubahlah, jadikanlah palungan tempatku mengagungkan namamu selama